Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, satu hal yang saya percaya, kuasanya tidak pernah terbatas. Dia sanggup melawat kita, dia sanggup menyembuhkan kita, dia sanggup memberikan kelegaan di dalam hati kita. Haleluya, sebab dia Tuhan yang ajaib. Haleluya Yesus. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Seruan hati
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kau sumber perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kami cari wajah-Mu Tuhan, kami rindukan Kau, sebab hanya Kau tempat perlindungan. Yesus, kami sembah nama-Mu. Yesus, datang dari-Mu Tuhan. sebab Kau Allah yang sungguh indah, sebab Kau Allah yang mulia. Sebab Kau Nama layak Yesus disembah, kami Kau sembah. layak disembah. Haleluya. Yesus, haleluya Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Sebab Kaulah yang sungguh indah di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Saat kami melewati badai, saat kami melewati gelombang, saat kami melewati ombak yang terjang, Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mau datang ke altar-Mu yang kudus Yesus. Sebab di sanalah tempat di mana kami dapat mencari jawaban di atas segala kehidupan kami. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku.
kita sujud di hadapannya. Haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami di dalam altar-Mu Yesus. Sebab kami telah menerima anugerah. Sebab kami telah menerima kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan kemenangan pasti terjadi. Haleluya Yesus. Kemenangan terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud menyembah-Mu, kami tinggi
hati kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami mau serahkan di altar-Mu Tuhan. Sebab tiada tempat lain untuk kami bersandar Tuhan. Sebab tiada kekuatan lain untuk kami boleh menopang hidup kami. Tidak ada sukacita lebih besar selain di altar-Mu Tuhan. Di luar sana kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Tapi yang kami memiliki Engkau. Kami memiliki Engkau Yesus. Bawa hati kami terus bersandar di dalam Engkau Yesus. Sebab Engkau satu-satunya. Sebab Engkau satu-satunya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang telah mati bagi kami. Engkau korbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Amin, amin. Kami anak-anak-Mu yang tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Yesus. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Sikuraya la 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 la, sikuraya la 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 la. Amaraya la 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 la, sikuraya la 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 la. Amaraya la 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 la, sikuraya sikir. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamaraya la ya sikir, la la ya sikur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami pada malam hari ini Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun masalah dan persoalan kami Tuhan, hanya dengan kuasa firman-Mu Tuhan, semuanya ini akan selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan, berbicaralah sendiri kepada kami ya Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini kita akan kembali membuka hati kami, hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama, saya akan mulai bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu yang terkasih, perikop tentang Zakeus ini adalah perikop yang sangat familiar bagi kita semua orang Kristen. Saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah mendengar akan kisah ini. Tetapi Bapak Ibu, kisah tentang Zakeus ini mengandung makna yang sangat dalam. Makna tentang proses keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan memulai kisah Zakeus ini Bapak Ibu, dari profil Zakeus sendiri. Zakeus adalah seorang yang memiliki kelemahan secara fisik. Dia adalah seorang yang pendek atau cebol. Tetapi dia juga memiliki kelebihan Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang kaya. Dia seorang pemungut cukai. Bisa dikatakan dia orang yang terpandang pada zamannya itu. Dan sebagai seorang yang terpandang, seorang yang kaya raya pada saat itu, bukan sesuatu yang mustahil bagi dia untuk bisa membeli apapun juga untuk memuaskan hasratnya, untuk memuaskan apa yang dia inginkan. Pertanyaan akan timbul, kenapa dia masih mencari Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam hati kita, hati manusia, sebagai ciptaan Tuhan, ada sebuah ruang kosong yang Tuhan ciptakan yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun juga, kecuali dia sendiri, Tuhan sendiri. Ini menjawab banyak pertanyaan, kenapa seseorang yang kelihatannya beragama, tetapi dia bisa begitu jahat sekali? Karena tidak ada Yesus di dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, Zakeus sebelum dia mengenal Yesus secara pribadi, apakah dia tahu siapa itu Yesus? Tahu Bapak Ibu. Kalau dia nggak tahu, dia nggak mungkin mau mengenal Yesus. Tapi kita lihat dengan teliti, pada saat dia hanya sekedar tahu dan mendengar siapa Yesus, apa profesi dia? Tetap pemungut cukai, seorang yang berdosa. Tetapi Zakeus tidak puas dengan kehidupannya dia. Dia memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dan gak berhenti sampai di sana. Dia mengambil satu langkah, dia mengambil tindakan untuk bagaimana caranya dia bisa mengenal Yesus. Yaitu dia berlari di tengah kerumunan dan dia melihat bahwa kalau dia ada di tengah kerumunan maka dia tidak akan bisa melihat Yesus. Maka dia lihat ada sebuah pohon ara, dia naik ke pohon itu. Bapak Ibu yang terkasih, Zakeus orang yang pendek. Tentu tangannya juga pendek. Kalau tangannya panjang itu monyet namanya Bapak Ibu. Untuk seorang yang pendek, naik ke sebuah pohon yang cukup besar, pohon ara tingginya bisa mencapai belasan meter. Itu tingkat kesulitannya lebih daripada kita yang normal. Tetapi Bapak Ibu, perjuangan Zakeus, kerinduan Zakeus untuk mengenal Yesus, menggerakkan hati Yesus. Pada saat Yesus berada di jalan itu, enggak sepi, banyak kerumunan orang, mungkin puluhan atau mungkin ratusan orang. Tetapi lihat dalam kisah ini, siapa yang disapa oleh Yesus? Cuman Zakeus. Tuhan bilang apa? Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan nggak menyapa yang lain. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pada saat Zakeus turun dan menerima Tuhan dengan sukacita, apa yang dia dengar dari orang sekitarnya? Mereka semua mengata-ngatai Zakeus. Mereka semua seakan-akan merasa bahwa Zakeus itu nggak layak untuk Tuhan terima dia. Tetapi kita lihat, Zakeus tidak marah, dia nggak tersinggung.
Ini kelebihan daripada Zakius. Bapak Ibu yang terkasih, kita janganlah menjadi seperti orang banyak yang merasa diri kita paling suci, diri kita paling pintar, paling benar, dan mengatakan, dia kan dulu bekas kepala geng, dia dulu kan bekas penjual narkoba, bagaimana mungkin Tuhan bisa pakai dia untuk melayani Tuhan? Sering kan kita mendengar kata-kata seperti itu? Jangan pernah kita menjadi hakim atas saudara kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ingin diindahkan oleh Tuhan. Zakius, dia nggak marah, dia nggak tersinggung, dia nggak balas mencaci mereka, nggak. Tetapi Zakius dengan hati yang penuh kasih, dia ngomong sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila ada seorang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan finalnya, Tuhan berkata apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita puas hanya mendengar Yesus. Jangan pernah kita merasa bahwa tiap minggu kita ke gereja, nggak pernah absen, itu sudah menyelamatkan hidup kita. No, nggak. Milikilah kerinduan seperti Zakius untuk menghadirkan Tuhan dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita memiliki waktu pribadi dengan Allah kita, bagaimana kita belajar akan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu ada isi hati Bapa kita. Dan di sana juga ada kisah tentang tokoh-tokoh yang memiliki hubungan secara dekat dengan Allah kita. Dari situlah kita akan tahu pribadi Allah kita. Perbanyak jam doa, penyembahan kita. Pada saat kita memiliki kerinduan seperti itu, Bapa nggak menutup mata. Bapa kita bukan Allah yang mati. Sama seperti Zakius. Tuhan akan menyapa kita, Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, Bapak Ibu. Pada saat kita hanya mendengar siapa Yesus, nggak heran kalau kehidupan kita masih tetap sama. Hidup kita tetap bergelimang dosa. Memang seperti itu. Seperti tadi di awal kan, Zakius sebelum mengenal Tuhan secara pribadi, dia adalah seorang pemungut cukai, dia adalah seorang berdosa. Seorang Kristen walaupun dia sudah 10 tahun menjadi Kristen, tetapi kalau dia tidak mengenal Yesus secara pribadi, tidak ada pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus sendiri, ya dia tetap akan hidup dalam dosa. Dan setelah kita memiliki Yesus dalam hati kita, kita mengenal dia, kita sudah melayani dia, langkah berikutnya adalah kita harus punya tekad untuk merubah kehidupan kita, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Memang proses Bapak Ibu, nggak bisa kita hari ini mengenal Yesus lalu besok 180 derajat, no. Nggak. Zakius pun juga proses. Yang pertama dia katakan setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, lalu tahap berikutnya dia bilang bahwa apabila ada seorang yang kuperas maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Proses Bapak Ibu. Tetapi seringkali paradigma kita diputar balik oleh iblis. Bukankah kita sering mendengar seseorang yang sudah melayani Tuhan sedemikian lamanya tetapi dia bilang, saya dari dulu sudah begini, saya memang orangnya keras, saya orangnya tersinggungan. Nggak bisa saya merubah diri saya. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tuhan nggak berkenan. Ada sebagian dari kita, kebanyakan kaum bapak ya, yang memiliki paradigma yang keliru tentang kesetiaan. Dalam benaknya selalu ada kata-kata, istriku kan sudah tua, istriku sudah menopause, sudah nggak bisa memenuhi kebutuhanku. Kalau aku dengan wanita lain atau dengan pelacur, maka aku berdosa kepada Tuhan. Maka aku melihat pornografi dan aku melakukan masturbasi. Buang pikiran itu. Itu bukan kesetiaan Bapak Ibu. Hidupmu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Buang. Dan jika sampai pada malam hari ini,
Ada sebagian dari kita yang masih terlalu perhitungan dengan orang tua kita. Selalu ada di benak kita mengatakan bahwa kalau saya memberi orang tua kita, untuk makan aja nggak cukup. Saat ini aja udah krisis kondisinya. Buang pikiran itu Bapak Ibu, berubahlah, bertobatlah. Berkatmu nggak akan pernah tertutup kalau kita memelihara orang tua kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mulailah kita merubah. Jangan puas hanya sebagai pendengar, tetapi milikilah pengalaman bersama dengan Yesus, hadirkan Yesus dalam hatimu. Kemudian milikilah tekad. Tekad untuk merubah kehidupanmu dan tekad untuk bertobat dari segala dosa-dosamu. Kalau saya boleh membuat sebuah ilustrasi yang sangat ringkas tentang proses keselamatan dalam kisah Zakius. Ini seperti bagian misalkan saya dari Surabaya mau ke Malang, yang harus melalui jalan tol. Untuk bisa masuk ke dalam jalan tol, saya harus punya kartu yang namanya e-tol, elektronik tol. Kalau saya sudah punya kartu e-tol itu, saya bisa membuka gerbang tol. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan membuka gerbang tol tersebut, saya pasti menuju ke garis finish, ke Malang? Belum tentu. Kalau saya sembrono dalam mengemudikan mobil tersebut, dan nggak tertib dalam berlalu lintas, saya akan berakhir di rumah sakit, bukannya di pintu tol Malang. Demikian juga proses keselamatan pada saat kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita satu-satunya. Maka kita bagaikan menerima akses pintu surga. Tapi apakah kita sudah pasti selamat? Belum tentu. Kecuali kalau pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saat itu kita langsung meninggal, pasti 100% kita selamat. Tetapi kalau kita masih hidup, kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus menyenangkan Tuhan. Kita harus merubah kehidupan kita yang bergelimang dengan dosa, kita harus bertobat. Mari Bapak Ibu, kita buang paradigma kita yang salah, kita akan menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan dan pencarian Zakius akan Tuhan pada akhirnya menghasilkan perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu dia mengajak Yesus ke rumahnya, maka disitulah terjadi
pengenalan akan Tuhan. Dan disitulah terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dan Yesus tahu. Dan dia katakan, orang ini juga anak Abraham. Dia mempunyai hak untuk keselamatan. Setiap kita, waktu kita mencari, maka disitulah kita akan mendapatkan. Waktu kita meminta, kita akan menerima. Dan percayalah hari ini, Tuhan sedang menanti setiap kita. Lihat, aku berdiri di buka pintu, aku mengetuk. Barang siapa mendengar, aku akan masuk dan aku akan makan dan minum bersama dengan dia. Hari ini, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya dialah yang sanggup menolong kita. Kepadamu Tuhan, aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan kepada dia, oh siapakah aku Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu
puji dan sembahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan mendatangkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi masalah kita yang hari ini mendorong kita untuk datang kepada Tuhan? Percayalah, waktu kita bertemu dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Mari datang kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari segala berbagai macam masalah hari-hari ini. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Semua yang ada di dalam dunia ini sangat terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong engkau apapun masalahmu hari ini. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Allahku. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolongku. Urararabaraya sikiarararabaraya surya pataya sikadararararaya saralabarabu. Viralabaraya kurya satarararabaraya kurya sararararabaraya de irararabarabaragu. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi sebagai ucapan syukur katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah? Oh, terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Engkau mengasihani kami ya Allah. Oh, syukur-syukur. Pujian, siapakah aku? Oh, terima kasih Allah. Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu. Amin, haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh, kami sembah dan puji. Kami tinggikan nama-Mu ya Allah. Puji dan sembah. Di akhir perjumpaan kami dengan-Mu ya Allah, kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami hari ini. Terima kasih Yesus. Sebagaimana Engkau hadir di tengah kami saat ini, Engkau juga hadir di ruang keluarga jemaat-Mu ya Tuhan.
Di sana mereka berada. Di dalam segala macam Amin. pergumulan mereka. Engkau hampiri mereka. Yes. Engkau jamah mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Sebab engkau pun ada di antara mereka hari ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan sampai hari ini. Bagaimana kami boleh melampaui musim pandemi. Masa-masa sukar. Masa-masa sulit. Kami percaya Engkau akan terus menuntun kami. Menghentar kami. Sampai di ujung perjalanan kami. Di mana janji kemenangan itu Tuhan berikan kepada setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapannya. Hari ini, apapun yang terjadi di hadapan sidang jemaatmu, kami dari tempat ini, kami bersatu hati dengan sidang jemaatmu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, hampiri, dan pulihkan mereka. Kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu melanda mereka, dan urapan-Mu melepaskan mereka, membawa mereka di dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua sedang Kau kerjakan. Amin. Amin. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Saat ini, hari ini, minggu ini, dan sampai kepada kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur sebab Dia baik dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tetap tekun di dalam persekutuan bersama Tuhan. Maka lihatlah hari demi hari, waktu demi waktu akan mengubahkan kehidupanmu. Dan semuanya akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.